Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Para pemirsa yang sangat kami muliakan, salam jumpa kembali dengan Polisi Oh Polisi. Masih di dalam serial tayangan ulang bulan Polisi Oh Polisi, pagi ini kami akan membahas mengenai hal-hal yang aktual di lingkungan polisi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan bahasa masyarakat dan sambil memberikan saran kepada Polri. Pertama-tama, sebelum melanjutkan pada bahasan utama, saya mengucapkan beribu terima kasih kepada para pecinta POP yang telah memberikan saran, komentar, dan sebagainya terkait dengan kemarin berita bahwa Purnawirawan Jenderal jangan memprovokasi dan membingungkan masyarakat. Ternyata komentar dari netizen hampir seluruhnya mendukung POP agar terus menyuarakan apa-apa yang terjadi dan menyuarakan yang disampaikan oleh masyarakat. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Baik, hari ini saya ingin membahas sehubungan dengan diumumkannya Baradae menjadi tersangka. Menurut saya, menurut POP, ini merupakan kado besar kepada POP bahwa polisi sudah memberikan kado besar kepada POP karena sudah mengumumkan tersangka Baradae di dalam kasus tersebut. Seperti kita ketahui ya, dari kemarin itu dari mula kita membahas misteri di rumah sang jenderal. Itu sebenarnya masalah pokoknya adalah bahwa polisi, kepercayaan polisi yang semula pada ulang tahun yang kemarin itu sudah naik menjadi 3 besar di atas, menjadi jatuh bebas ke bawah karena public trust atau kepercayaan publik menjadi tidak menjadi jatuh karena polisi dinilai menyampaikan kebohongan yang sangat vulgar. Jadi intinya adalah bahwa public trust itu menurun drastis karena polisi dianggap menyiarkan kebohongan publik, yaitu ada suatu peristiwa yang simpel, pembunuhan, di mana orangnya sudah mengaku, kemudian barang buktinya ada, saksi-saksi ada di situ, dan bukti-bukti ada di situ, sehingga publik langsung menyimpulkan bahwa itu kan sudah jelas kasusnya, kok tidak diumumkan. Nah, ini saya ingin memberikan penjelasan begini. Kasus misteri itu ya, sebetulnya kalau dilihat dari proses terjadinya kriminalitas, itu sangat simpel, dan proses penyidikannya sangat simpel sekali. Sepanjang kasus itu dilihat sebagai kasus ditemukannya seorang yang meninggal akibat mati ditembak. Tetapi kasus itu menjadi sulit untuk memberikan kira-kira apa yang terjadi apabila kita melebar kepada apa yang menjadi motivasi daripada terjadinya orang sehingga meninggal itu. Nah, sayangnya berita misteri di rumah sang jenderal itu dulu kan diawali ya dengan laporan polisi, yaitu percobaan pelecehan dan kemudian penodongan. Disitulah menurut saya itu blunder daripada polisi, karena berangkatnya hanya menggunakan LP laporan daripada keluarga korban, yaitu Ibu Putri. Sedangkan ketika kasus itu pertama kali diolah oleh polisi, kan di lapangan kan ada mayat, dan kemudian itu diumumkan bahwa ada meninggal, tapi disebutkan bahwa itu adalah supirnya yang tertembak karena Baradae dalam rangka bela diri. Nah, inilah yang menjadi problem, sehingga ini jadi kasus ini dianggap kasus ringan, kok jadi berlarut-larut. Disitulah dropnya public trust pada polisi, karena polisi dianggap melakukan pembohongan
Artinya pembohongan apa? Rakyat, semua orang kecil pun sudah tahu bahwa itu kejadiannya ada orang meninggal. Lah kok yang diumumkan kok malah yang meninggal itu adalah pelaku. Ya semua pasti akan tidak bertanya-tanya. Nah ini menjadi viral. Dan viral itu mengatakan bahwa kasus itu simpel. Memang kasus ini simpel apabila dilihat dari laporan polisi yang mengatakan bahwa ada orang meninggal dan matinya tertembak dan penembaknya sudah ngaku. Nah inilah kita mesti camkan ya, bahwa di dalam dunia kepolisian itu apabila menangani kasus itu pasti diawali dengan adanya laporan polisi atau LP. Nah, LP itulah yang menjadi dasar awal polisi melakukan penyidikan. Nah, sayangnya kemarin itu kan ketika press release itu oleh tanggal 8 yang tanggal 11 itu ya, peristiwanya tanggal 8, yang dirilis kan hanya 2 LP. LP yaitu percobaan pelecehan, kemudian LP mengenai penodongan. Nah, sebetulnya ketika polisi itu datang ke TKP harusnya ditambah dengan LP baru, yaitu laporan polisi pendapatan, yaitu laporan yang dibikin oleh polisi apabila mendapatkan sesuatu kejadian yang mencurigakan ataupun yang perlu harus dilakukan penyidikan. Nah, seandainya ya polisi waktu itu menggunakan laporan polisi yang ini ditemukan ada korban di situ dengan luka tembak dan kemudian pelakunya ada di situ, maka kasus ini simpel. Barangkali mungkin nggak sampai 1 bulan sudah bisa diberkas, dikirim ke jaksa, dan bisa disidangkan bulan berikutnya. Gitu. Tapi karena kemarin itu yang dirilis adalah bahwa itu percobaan pelecehan dan kemudian penodongan oleh pelaku yang meninggal itu, ya jadi viral, jadi pertanyaan banyak. Nah sayangnya pada saat ini polisi tidak bisa membaca sebetulnya apa sih sumber daripada dropnya public trust itu. Polisi masih berpedoman bahwa nanti akan saya sebutkan, saya terangkan apabila kasus ini bisa terang. Tapi kan publik kan menduga bahwa itu ada yang ditutup-tutupi. Bahkan Pak Presiden pun mengatakan itu jangan ditutup-tutupi apa yang terbuka. Sebetulnya kalau seandainya saat itu ya dijawab, kan itu pertanyaan apa yang ditutupi. Seakan-akan apa yang terjadi kasusnya itu kan. Apabila saat itu dijawab, oh yang terjadi adalah memang tadinya ada laporan percobaan pelecehan dan kemudian penodongan. Tapi kemudian ketika olah TKP ternyata ada orang meninggal, sehingga kasus ini adalah kasus meninggalkannya orang, atau di dalam undang-undang itu pasal 338 yaitu menghilangkan nyawa orang itu. Kita nggak tahu siapapun yang akan yang menghilangkan pelakunya itu. Tapi di situ kan sudah jelas Baradae mengaku itu. Jadi sudah clear kasus itu kalau ditinjau dari itu ya. Kalau polisi mulainya dari LP bahwa diketemukan mayat sehingga perlu dilakukan penyidikan. Dan pelakunya patut disangka karena memang Baradae waktu itu sudah mengaku menembak. Nah, adapun itu nanti kemudian setelah dalam proses selanjutnya ternyata terbukti memang caranya gini, skenario gini, tembak menembaknya gini, dari bukti balistik begini, dari bukti kedokteran forensik begini, mungkin nanti sampai di pengadilan si Baradae bisa mempertahankan diri bahwa saya ini membela diri gitu. Nah, tapi keputusan itu menyatakan dia itu membela diri itu ada di keputusan hakim gitu. Nah, kemarin itu kan langsung disimpulkan 3 hari langsung disimpulkan bahwa ini bela diri, ya semua publik akan bertanya-tanya gitu. Nah sayangnya waktu itu sudah banyak tuntutan dan dari kami pun juga menyarankan dibuka saja Pak. Kalau untuk menurunkan public trust itu, meningkatkan kembali public trust itu, jawab pertanyaan-pertanyaan publik gitu. Pertanyaan mulai yang gampang saja dulu. Sebetulnya kalau pertanyaan paling gampang yang ditanya, waktu itu pertanyaan banyak sekali ya. Saya menulis kemarin ada 30 dan sebetulnya kalau mau dijabarkan ada 100-an gitu. Nah, pertanyaan paling besar ya, dan itu kalau kita lihat dari matematika, ujian matematika itu pertanyaan itu satu ya, tapi ya jawabannya nilainya 50% daripada kebenaran soal yang disampaikan pada kita. Seandainya waktu itu langsung jawab iya, tersangkanya Baradae, udah otomatis nilai publik trust saya kira naik lagi banyak, walaupun tidak
tidak akan sepenuhnya, karena kasus ini kan jelas mencoreng polisi kan. Jadi walaupun apapun terjadi ya, siapapun yang membunuh itu, kasus ini jelas sudah mencoreng polisi. Dan seperti sudah sering kita katakan, kalau polisi itu membuka maka corengnya kecil, tapi kalau polisi menutup-nutupi dan dibuka oleh publik, dibuka oleh Komnas HAM, corengnya jadi besar atau bahkan potong kepalanya malahan kan gitu. Itu yang terjadi. Jadi mengapa ini kasus ini baru diumumkan kemarin ya itu gitu. Tapi pengumuman itu sudah bagus sekali menurut saya. Polisi sudah selama ini sudah diteter ya, dibully, wah udah sangat tidak dihargai lah seakan-akan begitu. Bahkan kami pun yang berusaha untuk menjelaskan pada masyarakat pun ada yang mengatakan kami itu provokator, bikin bingung masyarakat gitu. Karena memang dari kasus yang ringan itu memang ada pertanyaan yang sulit yang nggak bisa dijawab. Pertanyaan yang mudah jawab adalah tadi ya, siapa pelakunya dalam kasus matinya Baradae. Kan gampang sebetulnya kan, Baradae itu ya sudah. Sorry tadi Brigpol J meninggal, siapa pelakunya? Ya Baradae itu. Nah, terserah nanti motivasinya karena bela diri nanti. Tapi kemudian kalau berangkat dari laporan yang pertama, yaitu ada pelecehan, ada penodongan. Wah itu buktikannya susah itu Pak, karena saksinya udah mati. Brigpol J kan saksi daripada itu, atau mungkin tersangka. Tapi tersangka itu biasanya pertama akan jadi saksi dulu. Nah sementara bukti-bukti bahwa itu penodongan itu kan hampir tidak ada, CCTV tidak ada, saksi yang lain hanya ibu itu sendiri, saksi tunggal kan gitu kan. Nah, dalam kesaksian kalau saksi satu itu bukan saksi di dalam sistem peradilan kita. Itulah ya. Jadi selama ini carut marut berita kesana kesini itu sebetulnya masalah publik gitu. Masalah publik yang tidak percaya pada polisi karena polisi sudah dianggap menebar kebohongan. Kebohongannya itu adalah kebohongan yang sangat vulgar. Orang umum pun bisa tahu, bisa menduga kenapa kok tidak dibuka. Itu yang jadi bahan perbincangan sehingga menimbulkan viral yang macam-macam itu. Tapi dengan diumumkannya ini ya, bagus sekali langkah. Apalagi di dalam pengumuman itu disebutkan Bapak Kapolri itu komit akan melakukan yang benar-benar terbuka. Artinya apa? Ada kemarin kan itu Pak Bapak siapa tuh yang sangat galak itu menyampaikannya sangat galak sehingga mungkin menakutkan publik gitu ya. Tapi bagus karena beritanya apa? Baradae sudah jadi tersangka. Tapi startnya adalah dari apa? Dari LP yang disampaikan oleh korban. Oh pantesan kita pikir ya itu masuk akal karena apa? Korban kan melaporkan bahwa ada anaknya dibunuh orang itu meninggal. Nah, disitulah start daripada tim khusus ya menyelidiki itu, makanya harus meriksa saksi-saksi dan sebagainya, sehingga diumumkan itu jadi Baradae setelah cukup bukti gitu. Sebetulnya proses ini dulu juga bisa dimulai dari tanggal 8 itu apabila polisi menggunakan laporan model A itu tadi gitu. Karena kan otopsinya sudah ada gitu dan sebagainya itu, sehingga bisa langsung ditetapkan menjadi itu sebagai suatu kasus 338 gitu. Nah, kemarin itu waktu diumumkan oleh waktu press release tadi malam ya, itu kan kata Baradae sudah menjadi tersangka karena saksinya cukup, buktinya cukup. Nah itu saksi-saksi itu yang diperiksa dalam rangka laporan daripada keluarga yang melaporkan bahwa anaknya, malah laporannya kan dianiaya, dibunuh direncanakan. Tapi yang masuk di situ baru 338, makanya persangkaan kepada Baradae itu hanya 338. Artinya apa? 338 itu artinya adalah menghilangkan nyawa orang itu toh, entah disengaja, entah tidak, entah direncanakan atau karena dalam bela diri, itu bunyinya cuma menghilangkan nyawa orang. Nah, kenapa ada pasal 5556 itu pasal 5556 itu kan yang satunya bunyinya membantu, yang satunya lagi sebagai penyerta. Ini membuka peluang bahwa kasus ini mungkin akan bisa dikembangkan. Siapakah mungkin barangkali ada yang terlibat, siapa yang membantu, siapa yang pelakunya, sehingga ini menjadi peserta gitu. Jadi kira-kira itu makna daripada pengumuman Baradae setelah di malam itu. Dianggap jawaban bagus sehingga saya harapkan pasti ini akan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat walaupun belum pulih seutuhnya, tapi minimal akan mendongkrak lah. Kemarin itu kami sangat khawatir karena apa? Itu sudah pada titik nadir itu.
terlambat sedikit polisi akan hancur, masyarakat sudah nggak percaya lagi pada polisi. Untunglah polisi bisa menjawab, dan itu mudah-mudahan masyarakat bisa lihat, ternyata masih polisi itu bukannya menutupi kebohongan, tapi karena ragu-ragu kemarin itu gimana harus berbuat, itu harus melengkapi dulu. Ini tim mengatakan gitu, saya lengkapi dulu bukti-bukti yang scientific investigation, dan ini setelah lengkap baru kita umumkan. Nah, kelengkapan itu sebenarnya bisa sampai dari dulu awal sudah lengkap itu beritanya kalau dilihat dari kasus ini yang sederhana itu ya. Kemudian yang kedua, semalam itu ditetapkan ada Irsus, gitu. Gini ya maksudnya ya. Tim sus itu kan terdiri daripada Irwasum, maksudnya ada Irjen, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Wakapolri pemimpinnya, dan Kabak Intelkam itu intelijen. Jadi tim ini sangat kompak karena ada unsur intelijennya sehingga dia bisa menyelidiki, ada unsur Bareskrim untuk kriminal penyidikannya, untuk Irwasum untuk mengecek apakah benar nggak ada aparat tugas yang melakukan tugas pengolahan itu dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi sasaran daripada bagian daripada tim sus yang mengatakan Irsus. Jadi sasarannya adalah itu kepada para petugas-petugas yang diduga melakukan kecurangan di dalam mengolah TKP atau apa gitu. Itu makna dari tadi malam itu. Jadi intinya adalah pengumuman Baradae ya, ini sangat betul-betul mendongkrak ya, mungkin mudah-mudahan bisa memulihkan kepercayaan publik kepada polisi walaupun belum sepenuhnya karena keterbukaan polisi, dan sudah menjawab sebagian daripada PR Presiden maupun PR Pak Mahfud gitu. Dan yang kedua, ditindaklanjuti dengan ketegasan bahwa Bapak Kapolri akan membuka apa adanya dengan melanjutkan adanya pemeriksaan oleh Irsus itu. Itu kira-kira yang terjadi ya. Tapi saya masih menyisakan. Kenapa ini kasus ini seperti Pak Mahfud kemarin sampaikan, ditinjau dari kejadiannya dan bukti yang ada, ini kasus simpel. Sehingga seperti saya katakan tadi, kalau dimulai dengan masalah 338 atau hilangnya nyawa orang, maka kasus ini seminggu bisa terungkap dan sebulan bisa disidangkan barangkali ya, karena proses ini kan butuh waktu menurut KUHP itu. Itu yang terjadi. Tapi kemudian kenapa perkara ini jadi viral? Seperti kita sampaikan pada awal dulu, kasus ini adalah kasus sensitif, menyangkut masalah polisi, sehingga publik sudah menduga ini pasti ada rekayasa dan sebagainya. Dan kebetulan ada kejanggalan yang disampaikan oleh polisi pada awalnya gitu. Kemudian kasus ini bisa merebak karena public figure yang masing-masing itu bisa dikembangkan dan menimbulkan tanda tanya dan sangat seksi untuk diperdebatkan. Dan ini sangat world news untuk bagi media untuk menyiarkan berita ini karena tiap hari orang akan mengatakan gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita bersyukur ya bahwa polisi sudah membuka, menjawab pertanyaan Bapak Presiden dengan pertanyaan hanya satu, tapi nilainya 50% daripada soal yang masih harus dikerjakan oleh polisi. Ke depan kita menunggu jawaban-jawaban lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang masih krusial juga yang harus dijawab oleh polisi. Tapi saya kira itu nanti kita bahas. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan publik, dan mudah-mudahan dengan tambahan keterangan ini kita bisa membaca kenapa kok Baradae itu baru dibuka sekarang. Itu tadi alasannya karena polisi menggunakan laporan polisi dari pihak korban dengan dalil bahwa hilangnya nyawa orang itu. Mudah-mudahan ke depan kita masih tetap bisa melihat ya jalannya perkembangan masalah di lingkungan kita dengan mata yang jernih, sehingga kita bisa tidak terlalu banyak berandai-andai atau menerangkan teori-teori yang kesana kemari dan bikin rakyat bingung. Dan mudah-mudahan polisi juga terus bekerja dengan jujur. Intinya itu aja kok. Jujur, terbuka. Sehingga jangan diduga menutupi kebohongan. Demikian, terima kasih. Salam jumpa kembali dengan POP. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.